Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak Ahmad Mudzakkir, Bapak Guru Pendidikan Agama Islam tingkat SMA atau SMK kelas 10. Dalam kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Sebelum kita menjelaskan materi ini, Bapak mau bertanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita sehat selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, kita lanjut ke pembahasan. Adapun yang akan kita bahas, yang pertama yaitu tentang substansi strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Apa saja? Yang pertama substansi dan strateginya, strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah itu gimana. Yang selanjutnya deskripsi substansi dan strategi dakwahnya Rasulullah SAW di Madinah. Yang selanjutnya, yang terakhir, menunjukkan sikap tangguh dan semangat menegakkan kebenaran sebagai implementasi dan pemahaman strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Baiklah anak-anak, untuk pembahasan selanjutnya yaitu memahami substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. 1. Substansi dakwah Rasulullah SAW di Madinah apa saja? Yang pertama ada namanya al-'adatul insaniyah, yaitu tentang peri kemanusiaan. Yang kedua asyura, musyawarah dan demokrasi. Yang selanjutnya ada al-wahdatul, persatuan Islam. Yang keempat al-ukhwah islamiyah, persaudaraan Islam. Jadi ini yang substansi dakwah Rasulullah SAW di Madinahnya Ini pembahasannya tentang ini. Kemudian strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Yang pertama, bersikap lemah lembut dan kasih sayang. Untuk mewujudkan hal ini, untuk mewujudkan empat ini substansinya, maka ada strateginya. Yang pertama, bersikap lemah lembut dan kasih sayang. Walaupun Rasulullah SAW dijahati oleh orang-orang kafir Quraisy ketika di Madinah, tapi Rasulullah membalas semua itu dengan lemah lembut dan kasih sayang. Ada orang yang jahat kepada Rasulullah, tidak dibalas jahat sama Rasulullah, tapi dibalas dengan lemah lembut dan kasih sayang. Bahkan ada sebagian kafir Quraisy yang menghina Rasulullah, yang mencaci maki Rasulullah, yang berbuat jahat ke Rasulullah. Tapi ketika orang kafir Quraisy tersebut sakit, apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu? Yaitu menjenguknya. Itu berarti wujud kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Yang kedua, selalu mengedepankan pemaafan daripada pengganggunya. Walaupun banyak sekali dosa-dosa oleh orang-orang kafir Quraisy, tapi Rasulullah itu selalu memaafkan. Yang ketiga, memberi suri tauladan, jadi memberi akhlak yang baik kepada umatnya. Yang keempat, memiliki semangat tanpa kenal putus asa. Rasulullah SAW itu menyebarkan agama Islam itu selama 23 tahun. Itu pasnya ada yang menyebutnya, ada sebagian yang mengatakan keterangan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Tapi Rasulullah tidak pernah kenal putus asa, selalu semangat dalam menyebarkan agama Islam. Yang selanjutnya, menghargai perbedaan dan dinamika terhadap hal-hal yang memiliki perbedaan prinsip. Rasulullah itu menyebarkan agama Islam, berdakwah di tengah-tengah kafir Quraisy itu tidak memaksakan orang tersebut. Tapi Rasulullah SAW itu menghargai perbedaannya, tidak memaksa untuk masuk ke agama Islam, tidak memaksa. Rasulullah itu sangat menghargai sekali tentang perbedaannya.
Oke, untuk selanjutnya menjalin hubungan baik dengan masyarakat di wilayah sekitar Madinah. Ini yang harus dilakukan oleh seorang para dai, ya. Ketika dia menyebarkan agama Islam, berdakwah, ya. Oke, substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah tidak dapat dipisahkan dengan peristiwa hijrah dari Mekah yang dilakukan oleh Rasulullah. Hal tersebut dilatar belakangi berbagai persoalan yang terjadi di Mekah. Yang pertama mendeskripsikan substansi Rasulullah SAW di Madinah. Yang kedua mendeskripsikan strategi Rasulullah SAW di Madinah. Ini ketika Rasulullah SAW hijrah. Kenapa Rasulullah SAW itu hijrah ke Madinah? Karena umat termasuk Rasulullah SAW ini berada dalam bahaya, ya. Tidak sedikit 1 hari 2 hari, tiap hari pun tidak sedikit umat Islam atau pengikut Rasulullah SAW itu yang dicaci maki, yang dihina, yang disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Akhirnya Rasulullah SAW itu hijrah dari Mekah ke Madinah, di antaranya untuk menjauhi bahaya tersebut, ya. Misalnya pernah ada namanya sahabat Nabi itu Bilal bin Rabah. Dia itu adalah budak. Dia itu pernah mengalami siksaan dari majikannya, sampai pernah batu besar itu disimpan di atas tubuhnya. Kemudian majikan itu ada di atas. Itu saking kerasnya siksaan-siksaan oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, kepada umat Islam. Oleh karena itu Rasulullah SAW hijrah. Oke, yang A, kajian geografis. Kota Madinah terletak di tengah-tengah daratan negeri Arab Saudi. Ini letaknya, ya. Madinah termasuk salah satu kota suci bagi umat Islam setelah Mekah. Jadi setelah Mekah tempat suci, ya. Setelah Makkah itu adalah Madinah. Secara geografis, kota ini dikelilingi gunung dan bukit serta suhu beriklim gurun. Wah, panas, ya. Sungguh tertinggi pada waktu musim panas antara 30 derajat Celcius, ya, sampai 45 derajat Celcius. Dan suhu rata-ratanya antara 10 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius. Wah, bisa dibayangkan, ya. Kalau kita terus terkena panas, mungkin yang awalnya itu. Oke, selanjutnya yaitu tentang substansi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Masyarakat yang menyambut kedatangan Rasulullah SAW beserta rombongan dinamakan kaum Ansor. Ada namanya kaum Muhajirin, ada kaum Ansor. Muhajirin itu adalah orang-orang yang pindah, maksudnya yang menerima, ya. Kalau Muhajirin itu adalah orang-orang yang berasal dari kota Mekah, sedangkan Ansor itu adalah orang-orang yang berasal dari kota Madinah. Oke. Jadi Muhajirin itu dari Mekah, kalau Ansor itu adalah dari Madinah. Jadi rombongan tersebut yang menyambutnya adalah kaum Ansor. Dakwah Rasulullah SAW periode Madinah berlangsung selama 10 tahun. Jadi ketika Rasulullah SAW berdakwah di Madinah itu berlangsung selama 10 tahun. Ya, ini pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriyah sampai wafatnya tanggal 13 Rabiul Awal tahun 11 Hijriyah. Jadi 10 tahun, ya, Rasulullah SAW itu berdakwah di. Beberapa corak dan ragam strategi dakwah Rasulullah SAW yang diterapkan di Madinah antara lain, apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Madinah? Yang pertama yaitu membangun masjid, ya. Yang kedua menyampaikan dakwah dengan santun, ya, tidak cara kekerasan, tidak, ya, dengan sopan santun. Yang ketiga mengedepankan suri tauladan atau contoh yang baik, ya. Apabila misalkan ada sikap yang misalkan oleh Rasulullah SAW itu diterangkan dalam dakwahnya, maka Rasulullah SAW itu mencontohnya dengan baik.
Kemudian yang keempat, membangun sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Jadi sosialnya tinggi ya. Oke. Yang A, yang pertama membangun masjid. Rasulullah SAW menjadikan masjid sebagai pusat pertemuan dan pembinaan umat. Bahkan semua hal-hal yang bersangkut paut misalkan dalam politik, dalam strategi perang itu dibicarakan di masjid. Ya, dimusyarakan di masjid. Kemudian masjid adalah sebagai tempat mempersatukan umat. Kenapa hal tersebut bisa mempersatukan umat? Karena di masjid tidak ada bahasanya pangkat tinggi, pangkat rendah, hitam, putih, itu sama semuanya. Semuanya bersatu umatnya ya. Ketika kita sujud ikut, apalagi dalam sholatnya ya. Ketika bermusyawarah, ya bermusyawarah. Masjid pertama kali dibangun Rasulullah adalah Masjid Quba. Ini yang di Madinah ya, yang terletak tidak jauh dari kota Madinah. Oke, menyampaikan dakwah dengan santun. Strategi ini dengan tujuan untuk memperkuat rasa persaudaraan sesama muslim serta menciptakan kehidupan masyarakat yang marhamah, saling menghormati sehingga tumbuh rasa persaudaraan yang kuat. Jangan sampai ketika ada seorang dai itu berdakwah gitu, itu menimbulkan kerusuhan. Apalagi berdakwahnya masalah-masalah khilafiyah. Sedangkan masalah khilafiyah itu berbeda-beda, apalagi masalah fikih ya. Kita harus saling menghormati antara pendapat satu dengan pendapat yang lainnya. Pasti semuanya itu ada dalil masing. Mengedepankan, yang ketiga, mengedepankan suri teladan atau contoh yang baik. Dalam berdakwah, Rasulullah SAW lebih mengedepankan contoh sehingga lebih mudah ditiru dan diikuti oleh umat. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallahu katsira." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Oke. Membangun sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, untuk menciptakan kerukunan dan toleransi dalam berdakwah, Rasulullah menyampaikan aturan yang terkenal dengan istilah Piagam Madinah. Piagam Madinah ya, bermaksud untuk membentuk sebuah masyarakat di bawah naungan Islam. Piagam Madinah mengatur segenap aspek kehidupan berisi akidah, akhlak, kebajikan, undang-undang kemasyarakatan, ekonomi, dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat yang yang dilakukan oleh masyarakat tersebut, khususnya masyarakat Madinah, ya, Rasulullah itu mendirikan Piagam Madinah, bermaksud supaya apa yang dilakukan oleh penduduk Madinah tersebut tidak melenceng dari aturan agama Islam, sesuai lah ya dalam kehidupannya, dalam menjalankan kehidupannya, baik itu masalah akidah, akhlak, kebajikan, undang-undang, masyarakat, ekonomi, politik, dan lain-lain, itu sesuai dengan aturan agama Islam. Umat Islam wajib memiliki semangat ukhuwah dalam kehidupan sehari-hari. Harus ya, semangat. Jiwa semangat bersaudara kaum Ansor yang perlu diwujudkan oleh umat Islam terhadap sesama muslim dalam kehidupan modern seperti sekarang ini adalah saling berbelas kasihan, ya, saling menguatkan, saling menyelamatkan, saling berlomba-lomba dalam ketakwaan, saling menghibur. Ya. Orang yang hijrah, muhajirin, orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, otomatis yang hijrah tersebut dia tidak memiliki pakaian, tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki makanan, tidak memiliki minuman. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Madinah? Dia menerimanya. Orang yang ketika misalkan dia punya rumah, diajak untuk tinggal di rumahnya. Kalau misalkan dia lapar atau haus, dikasih makanan dan minuman. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Madinah, oleh orang-orang kaum Ansor ya. Ketika orang Mekah itu sedang sedih,
orang Madinah itu selalu menghiburnya, dalam berbahaya menyelamatkannya, berlomba-lomba dalam ketakwaan. Terus tidak saling merendahkan, saling menghormati, menyayangi yang muda dan menghormati yang lebih tua, bersikap lemah lembut, merendahkan hati terhadap saudaranya, menempatkan diri saudara secara profesional, tidak boleh saling membenci, menghasut, dan memutuskan silaturahmi. Dilarang saling mendiamkan, saling berjabat tangan sehingga diampuni dosa-dosanya. Banyak sekali sifat-sifat yang atau sikap yang dimiliki oleh orang-orang Madinah ya. Oleh karena itu ketika ada orang Mekah yang muhajirin itu datang ke Madinah, ya sangat betah sekali ya. Betahlah orang-orang Mekah itu diam di Madinah itu. Sangat betah sekali. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah berbeda dengan di Mekah. Perbedaannya karena perbedaan geografis, kondisi masyarakat, dan tuntutan kebutuhan umat Islam. Ini strateginya ya. Jadi antara misalkan ketika ada orang yang mau berdakwah, itu harus dibedakan ya. Ada yang harus lemah lembut, gimana strateginya, geografisnya, kondisinya, masyarakatnya, dan tuntutan kebutuhan umat Islamnya. Ya, kita harus mengetahuinya, ya. Itu kan harus sangat penting sekali bagi orang-orang yang mau berdakwah ya, sebagai wawasan para dai. Kemudian dengan strategi yang tepat, dakwah Nabi berjalan dengan baik. Ya. Misalnya kalau misalkan kita berdakwah, ya, kita boleh lemah lembut, boleh juga keras. Kita misalkan berdakwah di orang-orang yang keras, mungkin dakwah kita itu tidak akan masuk. Ketika kita misalkan berada di lingkungan orang-orang yang keras, ya, kita misalkan suaranya harus gimana, itu harus gimana, itu harus sesuai dengan apa yang kita sampaikan dalam kondisi masyarakat tersebut, ya. Dan kita juga harus memperhatikan lihat dulu, ya, apa yang akan kita sampaikan. Misalkan masalah fikhiyah, ya, jangan sampai kita membawa fikih-fikih yang bertentangan dengan fikih yang ada di kampung tersebut. Oke, strategi dakwah Nabi Muhammad SAW membangun masjid. Wow, ini imang yang pertama itu membangun masjid, membangun persaudaraan, dan membangun pemerintahan atas dasar piagam Madinah. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika berdakwah di Madinah, ya. Strateginya yang pertama membangun masjid, yang kedua membangun persaudaraan, yang ketiga membangun pemerintahan atas dasar piagam Madinah. Jadi kita jangan sampai mengesampingkan masalah pemerintahan, ya. Kita seolah-olah Islam itu hanya saja mengurus masalah sholat, zakat, dan lain, padahal tidak. Rasulullah itu membangun semuanya, membangun masjid juga itu masalah agama, membangun persaudaraan itu masalah sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain, membangun pemerintahan. Jadi pemerintahan itu ketika di suatu negara itu gimana kita harus memilihnya. Misalkan ketika kita sebagai orang Islam, ada calon pemimpin orang Islam dan Kristen, kita sudah pastilah sesuai dengan dalilnya, pilihlah pemimpin Islam, ya. Bukan bermaksud kita tidak membenci pemimpin orang Kristen, tidak. Karena kita berpatuh pada Al-Quran dan hadis, ya. Seperti itu. Karena Al-Quran dan hadis itu tidak akan pernah bohong. Karena Al-Quran dan hadis itu adalah sumber hukum Islam, sumber hukum kita. Oke. Alhamdulillah ya, pembahasan dari awal sampai akhir sudah selesai. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kesalahan itu ada di dalam diri saya sendiri. Kebenaran itu adalah milik Allah. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.